Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih pada kesempatan hari ini kita masih ada waktu untuk bersama-sama belajar dan mengulang lagi ajaran Buddha. Untuk pada hari ini saya akan mengambil tema mengikis loba, mengembangkan empati. Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, akhir-akhir ini kita sering mendengar bahkan melihat berita-berita di TV bencana alam yang terjadi di negara kita. Ada bencana di awal tahun, yaitu bencana di Sumatera, adanya banjir bandang di Aceh. Di Aceh juga ada tanah yang ambles begitu dalam dan meluas. Disusul di Bogor, Jawa Barat, ada tanah yang bergeser, bergerak, di Tegal dan di Semarang. Kita sebagai umat manusia apa yang dapat kita rasakan? Apalagi kita sebagai umat Buddha yang memiliki cinta kasih. Pasti kita akan merasa sangat prihatin, sangat empati kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Tentu kita akan secepat itu untuk bergerak, untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana itu. Ada sebuah kisah. Di sini ada saudagar yang sangat kaya raya dan memiliki banyak sekali pembantu. Akan tetapi dia mempunyai satu pembantu yang begitu sangat dipercaya. Pembantu itu disuruhnya pergi ke daerah-daerah untuk menagih hutang-hutang mereka kepada saudagar tersebut. Dan sebelum pergi, saudagar itu menyampaikan, "Arya, coba kamu lihat di dalam rumah ini. Apa yang belum kita punya? Manakala kamu nanti mendapatkan tagihan-tagihan itu, coba kamu beli untuk melengkapi apa yang belum ada di rumah." Begitu Arya melihat di sekeliling rumah, dia terus berpikir beranjak pergi untuk menagih. Begitu menagih, semua rekan-rekan memberikan uang itu, memberikan hutang-hutang itu. Di sepanjang perjalanan, dia pulang, asal ada pasar, ada toko, dia mampir, dia singgah, melihat apa yang tidak punya di rumah. Dan ternyata semuanya sudah ada. Akhirnya dia pulang dengan tangan kosong. Saudagar bertanya, "Arya, apa yang kamu beli? Terus mana uang yang aku suruh untuk menagih?" "Bos, semua di pasar dan di toko sudah nggak ada apa-apa. Semua yang di rumah ini udah terlengkapi, udah cukup, udah ada semua." "Wah, uang kemana kok habis?" Nah, ternyata uang itu dibagikan. Tapi dia tidak bilang kalau uang itu dibagikan kepada orang-orang di jalanan. Manakala ada rumah yang rusak, dibangunkan, ada yang sakit, diberikan uang untuk berobat, yang tidak mampu diberikan biaya untuk membuka usaha. Nah, akhirnya saudagar itu pun juga cukup diam. Tidak memberikan reaksi apa-apa karena bingung kenapa seperti itu. Seperti di dalam syair Dhammapada, syair ke-177, orang yang sangat kikir tidak akan terlahir di alam bahagia. Orang bodoh tersebut tidak pernah mau bermurah hati. Akan tetapi, orang bijaksana yang bergembira dalam berdana akan berbahagia dalam kehidupan yang akan datang. Nah, apa kaitannya dengan keserakahan di sini? Perlu kita ketahui, loba atau sifat tamak adalah sifat kemelekatan akan harta
kekuasaan, kenikmatan indria, keinginan mendapatkan hasil tanpa usaha keras, tanpa usaha cerdas, dan senang bermalas-malasan. Hal-hal seperti itu yang harus kita kikis. Dengan cara bagaimana? Nah, tepatlah kiranya di saat seperti ini, di saat bencana melanda di negara kita, melanda kepada saudara-saudara kita, maka kita harus memiliki rasa syukur. Rasa bersyukur itu akan mengurangi ketamakan kita. Rasa bersyukur itu akan mengurangi rasa keegoisan kita. Dan pengembangan cinta kasih yang ada di dalam hati kita harus kita buktikan dengan langkah nyata. Dengan apa? Berdonasi. Setidaknya kalau kita tidak bisa berdonasi sendirian, kita bisa mengajak teman-teman, bisa mengajak saudara-saudara, bisa mengajak sahabat, kita kumpulkan bersama, kita donasikan dari sedikit, maka akan bisa banyak dan kita bisa membantu kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana. Nah, hal inilah yang harus kita buktikan, kita wujudkan sebagai bentuk rasa cinta kasih, rasa empati kita kepada saudara-saudara kita. Karena rasa cinta kasih yang universal, kita tidak memandang agama, keturunan, ras, tidak. Mereka itu adalah saudara kita, sahabat kita. Karena kita yakin bahwa mungkin di kehidupan yang lampau kita pernah berkumpul bersama. Di saat ini pun kita berkumpul bersama di Indonesia. Jadi derita dia adalah juga derita kita. Maka sudah sepantasnya kita untuk bisa menyalurkan bukti cinta kasih kita dengan berdonasi dan membantu. Seperti di dalam Dhammapada syair 198, sungguh bahagia kita hidup terbebas dari keserakahan. Di antara orang-orang yang serakah, di antara manusia yang serakah, kita hidup tanpa serakah. Dengan kita hidup tanpa serakah, tanpa dengan penuh keserakahan, maka kita hidupnya akan tenang. Kita akan damai, kita akan bahagia. Setiap saat, setiap waktu kita selalu mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia. Sementara kita tidak bisa mewujudkan, apa artinya doa kita yang setiap saat, setiap waktu kita bacakan itu. Maka dengan ini, mari kita tumbuh kembangkan, kita praktekkan secara langsung. Bukti bahwa kita emang benar-benar mempunyai rasa empati, mempunyai rasa cinta kasih. Sehingga kita akan memiliki bukti nyata, pengembangan cinta kasih kita secara nyata, bahwa kita juga memiliki rasa empati, rasa kepedulian kepada sesama. Ada lagi di dalam syair Dhammapada, syair yang ke-223, kalahkan amarah dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Nah, ajaran Buddha begitu banyak mengajarkan kita untuk menekan kekikiran, untuk menekan loba, dengan bukti nyata, pengembangan cinta kasih yang tampak, yang harusnya kita kerjakan. Dan tidak perlu menunggu kapan. Saat ini harus kita mulai dengan bukti nyata yang harus kita salurkan. Bukti nyata yang harus kita tampakkan bahwa kita emang memiliki sifat cinta kasih yang sesungguhnya. Kemurahan hati sangat mudah diucapkan. Akan tetapi masih banyak di antara yang rasa berat untuk bisa membuktikannya. Makanya kita sebagai umat Buddha harus memberikan contoh yang benar-benar real, yang benar-benar nyata, yang bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh banyak orang.
Dan di syair Dhammapada yang ke-224, berkata yang jujur dan selalu sabar, selalu memberi kepada yang membutuhkan walaupun sedikit, ketika hal tersebut akan membawa kita terlahir di surga. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ternyata setiap apa yang kita lakukan akan membawa hasil, akan mendapatkan hasil. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengikis loba kita, mengikis keserakahan kita, mengikis egois kita, dengan kita benar-benar mewujudkan rasa cinta kasih dan kasih sayang kita, membantu sesama di saat ini, di mana negara membutuhkan bantuan kita dalam bentuk doa, dalam bentuk materi, yang apabila kita bisa sama-sama lakukan, maka akan membawakan hasil yang baik buat diri kita, juga buat si penerima. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa kita mengerti, bisa kita pahami, dan pada akhirnya dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.